Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Frans 45. Kali ini kita akan membahas kembali soal TKA ya, dan kita ambil dari Kemdikbud. Di sini ada desain jembatan yang tepat sangat penting untuk memperkuat struktur karena menentukan kestabilan, ketahanan, keselamatan jembatan dalam menghadapi beban dan kondisi lingkungan. Salah satu contoh desain jembatan tampak seperti gambar. Nah, gambarnya ini kan bersilang-silangan ya, diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2 dan garis L3 sejajar dengan garis L4. Oke, jadi L1 dan L2 ini sejajar, sedangkan L3 sejajar dengan L4. Nah, pertanyaannya, jika besar sudut A 50 derajat, sudut A mana sudut A? Nah, ini kita langsung tandain aja, sudut A 50 derajat. Kita ya, jadi di sini warnanya kita bedakan, sudut A 50 derajat. Oke, perhatikan ya, sudut A 50 derajat. Kemudian hanya itu saja yang diketahui. Berarti kalau kita tahu sudut A 50 derajat, maka kita bisa cari sudut B. Kenapa kita bisa cari sudut B? Karena A dan B ini kan pelurus. Yang namanya sudut berpelurus itu dia totalnya adalah 180 ya. Maka kalau di A sudah 50, maka sisanya B adalah 180 kok jadi 180 sih, 130 ya. Jadi adalah B ini adalah 130 derajat. Oke. Nah, karena ini semua sejajar ya, artinya yang sehadap itu besarnya sama ya. Karena yang sehadap besarnya sama, dengan kata lain bisa kita bilang bahwa C ya, karena menghadap ke arah yang sama, maka dia juga besarnya 50 derajat. Ini juga 50 derajat. Oke ya, sudut sebaliknya itu juga otomatis 50, maka ini juga 50, seperti itu. Maka sisanya 50 ya, ini berarti 130 kayak gitu. Ini juga 130, ini juga 130 ya, ini juga 130 derajat, ini juga 130 derajat, ini 50, ini 130 dan seterusnya ya. Jadi semuanya 50, 130, 50, 130 ya. Yang menghadap ke arah yang sama ya, itu berarti sudutnya sama besarnya. Yang menghadap ke arah atas sama ke arah bawah itu semua 50, yang ke arah kanan dan kiri itu 130 ya, karena semua L1 sejajar dengan L2 dan L3 sejajar dengan L4. Maka pernyataan yang benar. Nah, sekarang kita tentukan besar sudut D adalah 50 derajat. Kita lihat sini sesuai ya, berarti ini jawabannya betul. Besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus, yaitu sebesar 50 derajat. C mana C? C 130 ya, nih lihat 130 bukan 50, berarti ini salah. Yang terakhir sudut B dan E sama besar, yaitu 130. Mana sudut B? Oke, sudut B nya benar, sudut E nya mana E? Nah, E berapa E? Ini kan 50, maka sisanya ini 130. Kenapa? Karena ini lurus kan, lurus, jadi 180, 50, 130. Oke, karena menghadap yang sama juga ya, jadi jawabannya adalah betul. Oke, jadi ini mudah sekali ya, seperti itu. Jadi benar, salah, benar. Oke, terima kasih. Oke, untuk soal berikutnya, nah di sini Pak Doni mempunyai rumah dengan tampak samping kanan sebagai berikut. Oke, di sini sudah ada ukuran-ukurannya. Nah, dia ingin mengecat dinding samping kanan rumah tersebut. Oke, terdapat 4 merek cat di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, 1 kg cat itu dapat mengecat 7, kalau untuk Momilex 7 meter persegi, Josun 8 meter persegi, Bulux 10 meter persegi, Nopin 9 meter persegi. Ini per kilogramnya. Artinya nanti kita tinggal menyesuaikan saja ya. Nah, berapa luasnya kita sesuaikan sama kilogramnya, nanti menyesuaikan. Nah, jadi kita tinggal kalikan saja. Berarti kalau yang ini ya 7 meter persegi setiap kilogramnya, berarti ini ada berapa kilogram? Ini ada 15 kg ya, 15 kg. Berarti kalau untuk meter perseginya 15 kali 7 berapa tuh? Ini adalah 105. Nah, sekarang yang ini berapa kilogram? 2 kg tambah 10 kg berarti 12
Nah, dikalilah 8 meter persegi. 12 kali 8 adalah 96. Sedangkan yang ini 2 tambah 5 berapa? 7 kg ya. 7 kg per kilogramnya 10, berarti 7 kali 10 adalah 70. Dan yang terakhir adalah 1 tambah 5 ini 6 kali 9. 6 kali 9 adalah 54. Nah, sekarang yang mana yang bisa digunakan yang bisa mengakibatkan sisa cat yang dibeli paling sedikit, supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit. Jadi nanti kalau kita gunakan cat itu sisanya paling sedikit gitu kan ya, jadi nggak berlebihan seperti itu. Nah, kita gunakan cat yang mana? Nah, caranya ini sudah kita ketahui ya, ukurannya ukuran kilogramnya ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat ukuran si rumahnya. Nah, ukuran rumahnya kita hitung dulu ya. Ini kan 10 meter dari atas sampai bawah nih ya. Nah, berarti sedangkan di sini kan ada 4, terus ada 2 nih. Ini 4, ini 2. Berarti tinggi ini adalah 6. Oke, 6. Kalau tinggi ini 6, sedangkan totalnya adalah 10, maka tinggi yang segitiganya adalah berapa? Adalah 4. Seperti itu. Nah, kemudian alasnya berapa nih? Alasnya ini kan 4, sedangkan ini kan 10, berarti kalau itu 4, berarti ini sisanya adalah 6. Maka langsung aja kita cari luas yang pertama. Luas segitiga ini adalah setengah kali alasnya 6 kali 4. Berapa tuh? 3 kali 4, ini coret ya, 6 bagi 2, 3 kali 4, 12. Kemudian yang berikutnya ini bangun 1 ya, ini 1, ini bangun 2, ini bangun 3. Susah banget angka 3. 3 ya. Oke ya, ini batasan-batasannya ini 2. Oke, ini 1. Nah, 3 terakhir yang bawah. Oke, lanjut. Nah, sekarang bangun yang kedua. Ini rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya tadi berapa? 6. Lebarnya adalah ini yang ini. Nah, lebarnya adalah 4. 6 kali 4 adalah 24. Nah, yang terakhir, segi panjang yang terakhir adalah berapa nih? Panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 2. Total adalah 20. Maka kalau di total 4 tambah 26, ini adalah 5. Jadi 56. Oke, jadi 56 meter persegi. Artinya kita tinggal lihat aja nih, siapa yang menghasilkan sisa paling sedikit. Kalau 54 nggak cukup ya, tidak cukup ya, karena ini kan cuma 54 meter persegi ya kan. Jangan ini 56, maka ini udah pasti nggak bisa. 105 itu pasti banyak. 105 dikurang 56, nah hasilnya berapa tuh? Kan ini bisa sisa 49. 96 dikurang 56, ini hasil sisanya 40. Nah, 70 kurang 56 sisanya 14. Jadi yang paling sedikit sisanya adalah yang si Bulux ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu kurang lebih. Oke, soal berikutnya. Jadi di sini berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata berat satu butir telur kecil itu 45 gram. Satu telur sedang 55 gram dan satu telur besar 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan tersebut adalah 55 gram. Oke, jika dalam satu kemasan sudah berisi satu telur besar, 5 telur sedang, dan 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah berapa? Oke. Nah, jadi di sini ketentuannya harus 10 butir dan berat masing-masing rata-ratanya harus 55. Artinya kalau di total semua telurnya itu jumlahnya 10 dan rata-ratanya 55. Sedangkan telur ini kan masanya berbeda-beda ya. Masanya berbeda-beda. Nah, bagaimana kita cara menghitungnya? Nah, kita
di sini harus tahu dulu ya, di sini kita tulis dulu, kita bikin catatan dulu bahwa untuk telur besar, sorry di sini aja deh, telur besar ya, satu telur besar itu adalah 45 gram, satu telur kecil itu adalah 55 gram, sedangkan untuk satu ini bukan telur besar ya, ini telur kecil, aduh sorry ini telur kecil, ini telur sedang, dan yang terakhir adalah telur besar adalah 65 gram. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu ini, nah berarti kita bisa menghitung nih, kalau ada satu telur besar, 5 telur sedang, 2 telur kecil. Nah ini udah berapa telur nih? Sudah 1 tambah 5 tambah 2, udah 8 telur ya. Jadi sedangkan disuruhnya dalam satu kemasan 10 butir, maka kurang berapa tuh? Kurang 2 telur lagi ya. Oke, jadi di sini satu kemasannya ya, di satu kemasan itu sudah ada satu telur besar, kita singkat aja TB gitu ya, TB, terus tambah 5 telur sedang sama 2 telur kecil. Nah tapi ini baru 8, kita masih kurang 2 lagi, ya, 2 telur lagi. Nah ini 2 telur lagi ini kita nggak tahu ya, masih kurang 2 telur lagi. Oke. Nah rata-ratanya itu adalah 55 gram, rata-ratanya berarti kan artinya di sini ya, satu telur besar itu, satu telur besar berapa? Telur besar adalah 65 gram. Oke. 5 telur kecil berarti 5 kali telur, telur kecil mulu dah saya sebutnya, telur sedang ya, 55 ditambah 2 telur kecil. Nah, telur kecil adalah 45. Nah ditambahin 2 telur ya, 2 telur. Nah ini kita nggak tahu ukurannya apa. Nah ini rata-ratanya, kalau rata-rata berarti kan dibagi jumlah telur totalnya adalah 10 ya, maka rata-ratanya harus 55 gram seperti itu. Nah ini kita hitung dulu nih, ini 65 ditambah 5 kali 55 itu berarti 275, 2 kali 4 5 90. Nah ini 2 telur kita nggak tahu. Nah per 10 sama dengan 55, jadi kebanyakan. Sorry. Oke. Nah ini kita jumlahin, 65 tambah 275 tambah 90, ini berarti sudah 430 ya. 430 ditambah 2 telur. Nah ini 10 nya kita pindahkan ke sini kali, jadi 550. Nah dengan demikian 2 telur yang tersisa itu memiliki massa 550 dikurangi 430, ini adalah 021 ya, 5 kurang 32, 5 kurang 41, jadi 120 gram. Nah opsinya adalah 2 telur ini adalah 2 telur sedang, 2 telur besar, 1 telur besar dan 1 telur kecil, atau 1 telur besar dan 1 telur sedang. Jadi kita harus ngecek nih ya, kalau 2 telur sedang kita cek di sini, kalau 2 telur sedang berarti ini adalah 2 dikali telur sedang itu berapa? Telur sedang adalah 55. 2 dikali 55 ini sama aja dengan 110 ya. Sesuai nggak? Nggak sesuai. 2 telur besar adalah 65. 2 dikali 65 ini adalah 130. Sesuai tidak? Tidak, belum ya. Jadi belum sesuai, ini juga tidak sesuai. Lanjut, 1 telur besar. Oke, 1 telur besar berarti 65 ditambah 1 telur kecil. 45. 5 tambah 5 10 11. Ya, ini juga belum sesuai. Nah, opsinya yang terakhir 1 telur besar 65 ditambah 55. 10 11 12. Nah ini adalah yang sesuai. Jadi
Jawaban yang tepat adalah yang satu telur besar dan satu telur sedang. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.